Halo semuanya, hari ini kita lanjut lagi ya pembahasan kita. Untuk kali ini kita akan bahas yaitu tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kayak gitu, oke. Sebenarnya sih materi ini sangat mudah dimengerti ya. Jadi konsepnya itu teman-teman cuma tahu nanti kalau misalnya lihatnya itu dari gelembung gasnya sama nyala lampunya, kayak gitu. Oke, sebelum kita mulai, saya minta tolong sama teman-teman semuanya bantu subscribe ya, dan jangan lupa di-share juga nih buat teman-teman kita yang lainnya. Oke, kita mulai aja. Soal yang pertama nih, berikut ini data hasil pengujian daya hantar dan sifat asam-asamnya. Oke, jadi ini daya hantar dan sifat asam beberapa jenis larutan. Oke, perlu teman-teman ketahui. Jadi untuk mengetahui suatu larutan itu dia elektrolit atau non, yaitu dilihat dari dua identifikasinya ya, untuk mengidentifikasinya, yaitu dari lampu, nyala lampunya dan gelembung gasnya. Oke, jadi kalau dia dapat dibedakan menjadi dua ya, yaitu larutan elektrolit dan non elektrolit, kayak gitu. Jadi berdasarkan dia dapat menghantarkan arus listrik, larutan itu dapat dibedakan, yaitu yang pertama adalah larutan elektrolit, yang kedua adalah larutan non elektrolit. Oke, dan elektrolit ini dibagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya elektrolit kuat dan ada juga yaitu elektrolit yaitu elektrolit lemah. Kalau dia kuat berarti ini berasal dari asam kuat dan basa kuat. Sedangkan kalau ini berarti dari asam lemah dan basa lemah, kayak gitu. Oke, dan semuanya ini kita bisa lihat dari nyala lampunya. Oke, kita nyala lampu dan gelembungnya ya, kita cek satu-satu nih. Lampunya tidak menyala, sedangkan gelembung gasnya sedikit. Oke, satu lagi ya, teman-teman harus ingat, elektrolit ini itu kenapa dia bisa menghantarkan arus listrik, karena larutannya itu dia senyawa di dalam larutannya itu dapat membentuk ion-ion, maksudnya dapat terurai menjadi ion-ion, sehingga ada elektron dan elektron itu yang dapat mengantarkan arus listrik. Kalau dia elektrolit kuat, berarti dia terionisasi sempurna, gitu. Jadi dia oke, jadi terionisasi sempurna ya. Kalau dia terionisasi sempurna, kalau dia elektrolit kuat. Sedangkan kalau elektrolit lemah, dia itu terionisasinya sebagian, jadi nggak banyak gitu. Jadi kalau dia ini itu nanti nilainya 1, sedangkan ini dari 0 sampai di bawah 1 lah, kayak gitu nilai nilai alfanya. Nah, alfanya ya, alfa itu adalah derajat difusisinya atau berapa banyak larutan itu mengion gitu. Jadi semakin banyak dia mengion berarti dia semakin kuat, dan juga nyala lampunya itu akan semakin terang dan gelembung yang dihasilkannya itu semakin banyak. Jadi identifikasinya kita lihat dari itu. Berarti kalau dia sedikit gelembung gasnya atau nyala lampunya tidak terlalu terang, itu bisa masuk kita kategorikan ke dalam yang lemah. Oke, tetapi jika lampunya redup atau mati dan gelembung gasnya tidak ada sama sekali, itu masuknya ke non elektrolit. Berarti dia tidak terion dan tidak menghasilkan elektron dan tidak dapat menghantarkan arus listrik, kayak gitu. Oke, ini ada lakus, kita cek di sini ya. Dia kan ada asam sama basa ya. Oke, kalau dia asam itu memerahkan. Oke, teman-teman ingat ya, dia memerahkan lakmus. Oke, sedangkan kalau basa ini membirukan. Oke, membirukan lakmus. Jadi kalau ini yang merahnya tetap merah, oke, terus yang birunya menjadi merah. Pokoknya kedua-duanya jadi merah. Sedangkan kalau ini yang birunya tetap biru, sedangkan yang merahnya menjadi sedangkan yang merahnya menjadi biru. Pokoknya kedua-duanya jadi biru. Kayak gitu ya. Sekarang kita cek nih. Tidak menyala, gelembungnya sedikit, oke.
Ini warna merah menjadi biru, birunya tetap biru. Ini adalah basah. Oke, yang diminta adalah asam kuat dan basa kuat. Oke, kalau ini lampunya tidak menyala, ini bisa jadi kita kategorikan ke non elektrolit ya. Bukan, sorry, ke elektrolit lemah. Oke, kalau ini menyala terang, oke, terus banyak gelembungnya, oke, ini warna merah, lampu merahnya jadi merah, biru jadi biru, ini adalah asam kuat. Oke, ini tadi kita buat basa lemah ya. Ini tidak menyala, ini gelembungnya sedikit, ini biru, biru berarti basa lemah ya. Kalau ini dia tidak menyala, ini sedikit, merah-merah, oke, ini asam lemah. Sedangkan kalau ini dia menyala terang, gelembungnya banyak, ini warna merah jadi biru, birunya tetap, ini dia basa kuat. Yang ditanyakan secara berurutan, asam kuatnya nomor 2, basa kuatnya nomor 5. Berarti jawabnya adalah yang C. Kayak gitu. Oke, next lagi. Berikut ini data pengujian daya hantar dan sifat-sifat sifat asam basa. Soal seperti yang tadi ya. Tapi ini yang ditanya adalah asam kuat dan basa lemah. Kalau tadi kan sama-sama kuat. Oke, kita cek ya tadi ya. Seperti tadi. Kalau dia tidak menyala sedikit gelembungnya ini berarti lemah ya. Terus ini biru, merah biru, sedangkan birunya tetap biru. Oke, ini berarti basa lemah. Kalau ini menyala terang, gelembungnya banyak, ini dia kuat ya. Ini merahnya merah, birunya menjadi merah, ini adalah asam kuat. Kalau ini menyala terang, banyak, benar. Ini merahnya tetap merah, birunya tetap biru. Oke, ini dia elektrolit kuat. Oke, tapi dia netral. Oke, jadi pH-nya itu dia 7 kayak gitu, sekitar 7 karena ini dia netral. Ini tidak menyala sedikit warna merah jadi biru, oke, dua-duanya jadi biru ya. Berarti ini adalah basa lemah dan dia itu ini basa lemah ya. Oke, karena kan sedikit nih. Ini menyala terang banyak, oke benar. Ini berarti yang kuat ya. Ini keduanya jadi biru, ini berarti jadinya basa kuat. Yang ditanya adalah asam kuat dan basa lemah. Asam kuatnya berada di nomor 2, sedangkan basa lemahnya ada 2 ya, 1 sama 4. Tapi di sini berurutan nggak ada 21, adanya 24. Oke, berarti jawabnya adalah yang C. Oke, next lagi. Oh, masih soal yang sama ya, tapi yang ditanya di sini adalah asam lemah. Oke, asam lemah dan basa kuat. Oke, tidak menyala sedikit ini berarti lemah, merahnya tetap merah, birunya menjadi merah, berarti ini basa ya. Ini basa, asam dong, karena kan dua-duanya merah. Ini asam lemah, karena ininya tidak menyala sedikit. Ini menyala terang banyak, oke berarti dia yang kuat. Ini merah menjadi merah, oke kalau dua-duanya merah berarti ini juga asam kuat. Jadinya asam kuat ya, oke. Ini menyala terang berarti ini kuat. Kita cek nih, ini tetap merah, ini biru, oke. Ini dia elektrolit kuat, tetapi dia netral. Oke, tidak menyala sedikit ini berarti lemah, ini dua-duanya biru berarti basah, oke, dia basah lemah. Ini dia terang, banyak berarti ini kuat, kita lihat sifatnya, ini biru-biru berarti basah, berarti ini basah kuat. Yang ditanya adalah asam lemah dan basa kuat. Asam lemahnya di nomor 1, sedangkan kuatnya ada 2 nih. 2 dan, ada 1 aja ya, 2. Berarti jawabnya 1 dan 2. Jadi jawabnya adalah A. Oke, next lagi. Larutan ini, oke, sama seperti yang tadi. Ini yang ditanya adalah asam lemah dan basa lemah. Tidak menyala sedikit ini berarti lemah, ini kedua-duanya merah, berarti ini adalah asam lemah.
Ini terang, ini banyak, berarti ini kuat. Ini kedua-duanya merah, berarti ini adalah asam kuat. Kalau ini menyala terang banyak, berarti kuat. Ini tetap merah, biru tetap biru, berarti ini elektrolit kuat, tetapi dia bersifat netral. Kalau ini tidak menyala sedikit, berarti lemah ya. Ini biru-biru, berarti kalau dia membirukan tadi berarti dia basah ya. Ini basah lemah. Oke. Terus ini menyala terang banyak, ini berarti kuat. Ini dua-duanya biru, berarti ini adalah basa kuat. Yang ditanya adalah asam lemah dan basa lemah berurutan. Asam lemahnya di nomor 1, basa lemahnya di nomor 4. Berarti jawabnya adalah yang C. Oke, next lagi. Perhatikan beberapa larutan berikut ini. Pasangan larutan yang diperkirakan memiliki daya hantar listrik sama kuat. Oke, nih. Ini kan yang diketahui tidak nggak ada gelembung gasnya, tidak diketahui apakah dia nyala lampunya terang atau redup, kayak gitu. Yang diketahui cuma ada larutan, yaitu di sini dikasih konsentrasinya. Oke, kalau begini teman-teman caranya gini aja. Oke, senyawa masing-masing ya. Oke, kita buat dulu nih. HF, jadi senyawanya itu, ini kan sama-sama 2 molar ya. Senyawanya ini kita ionkan. Ini kan kalau diionkan, ini sama-sama indeksnya 1 ya. Yaitu menjadi H+. Ingat ya, H itu selalu plus. Ditambah F min. Sama F minnya juga selalu min. Ini nilai N-nya sama dengan 2. N itu dapat dihitung ini ya, koefisien masing-masing ionnya. N ini adalah jumlah ionnya. Oke, jadi ada jumlah ionnya. Terus kalau yang kedua, yaitu CH3COOH, ini kita ionin jadinya ini CH3COO- ditambah H+. Ini N-nya juga 2. Oke, terus yang ketiga, yaitu barium hidroksida Ba OH 2 kali. Ini kalau diionin, teman-teman ingat ya, ini indeksnya OH ini itu akan menjadi muatan dari Ba. Jadi Ba2 ditambah, ini OH-nya ada berapa banyak? Ada 2 ya, ini 2 dikali ke depan. Berarti 2 OH-. Oke, jadi N-nya ada berapa? 3. Bentar, ini ya, 1 ditambah 2. Sedangkan kalau yang keempat, yaitu CO NH2. Oke, ini ada 2 kalinya nih. Oke, ini perlu teman-teman ketahui, ini bukan larutan elektrolit karena ini rumus kimia dari urea. Oke, ini CONH2 2 kali. Oke, ini rumus kimia dari urea. Dan urea ini itu merupakan larutan non-elektrolit. Oke, berarti di sini kan katanya memiliki daya hantar yang sama. Berarti ini karena dia tidak bisa mengion, ini jumlah molekulnya atau jumlah ionnya itu yang berada itu cuma ada 2 molar. Oke, kalau yang ini masing-masingnya jumlah mol itu dikalikan dengan kemolarannya. Oke, dikali 2 dikali 2, ini menjadi 4, ini menjadi 4, ini menjadi 6. Jadi banyaknya ion-ion yang terdapat dalam larutan itu ini sebanyak 4, ini ada 4, ini 6, sedangkan ini ada 2 gitu. Jadi yang ditanya adalah yang sama, ya kan? Berarti 1 dan 2. Begitu caranya. Oke, bisa ngerti ya? Next lagi. Perhatikan gambar uji. Oke, ini ada gambarnya. Kalau tadi kan cuma dalam tabel, lihat gelembung gasnya, terus lihat bola lampunya. Oke, ini berarti dia terang ya, terang banget ya. Oke, ini terang. Dan ini bulatan-bulatan yang hitam-hitam ini adalah gelembung gasnya. Berarti ini banyak, ini dia lampunya redup ya, atau ini mungkin dia agak nyala tapi dia sedikit. Urutan kekuatan daya hantar listrik ketiga larutan tersebut mulai dari yang terkuat. Oke, yang terkuat otomatis yang satu dong, ya kan? Karena gelembung gasnya banyak dan juga nyala lampunya terang.
Oke, berarti itu adalah elektrolit kuat. Berarti 1 lebih besar. Kalau ini gelembung gasnya banyak, ini dia lampunya redup. Oke, ini dia berarti yang kedua. Oke, sedangkan yang ketiga ini. Berarti dia sama sekali tidak. Gelembung gasnya juga nggak ada, bola lampunya juga mati. Kayak gitu. Jadi bisa saja nih kita identifikasi ini dia yang kuat, ini dia lemah, sedangkan yang ketiga ini adalah non-elektrolit. Kayak gitu ya. Jadi jawabannya secara berurutan berarti 1, 2, 3. Berarti jawabnya adalah yang E. Oke, next lagi. Data hasil pengamatan beberapa sampel air limbah sebagai berikut. Yang ditanya yang mana yang larutan elektrolit kuat. Oke, tadi kita udah jelasin sebelumnya bahwa kalau elektrolit kuat, dia itu terionisasi sempurna, kayak gitu. Yaitu nilai alfanya itu adalah 1 atau mendekati 1. Oke, sedangkan kalau dia elektrolit lemah, itu nilainya adalah di sekitar 1 ya, sorry. Sekitar 0 sama 1, tapi masih di bawah 1 ya, gitu. Jadi kita cek aja nih katanya yang paling kuat. Kalau dia diketahui nilai alfanya atau nilai derajat disosiasi atau berapa persen dia yang ion, semakin besar nilai alfanya berarti dia semakin elektrolit kuat. Oke, jadi yang paling besar dari antara semua ini adalah 0,95. Oke, yang keempat, kita lihat nyala lampunya, oke dia terang, kita lihat gelembung gasnya, oke ada banyak gas, oke berarti ini benar. Terus mana lagi yang kedua lebih banyak? Yang ke satu ya, ini 0,87 mendekati 1, ini lampunya terang, gelembung gasnya ada, berarti jawabnya adalah 1 dan 4. Oke, oke, next lagi. Data hasil pengujian daya hantar listrik, oke, yang ditanya yang mana yang elektrolit kuat, mana yang non-elektrolit. Oke, elektrolit kuat berarti nyala lampunya terang dan gelembungnya banyak ya. Berarti ini, oke. Ini berarti kita bisa identifikasi dia bukan asam ya. Ini adalah elektrolit kuat. Sedangkan kalau non-elektrolit, lampunya itu dia tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Jadi tidak menyala dan tidak ada. Oke, berarti ini yang non-elektrolit. Berarti jawabnya adalah 1 dan 3. Oke, lanjut lagi. Ini soal yang terakhir ya. Perhatikan data pengujian, oke, gambar yang merupakan larutan non-elektrolit dan elektrolit lemah. Oke, jadi kalau ini kita buat identifikasinya ya, kalau dia non-elektrolit, ini bisa kita lihat dari lampunya, itu mati, terus tidak ada gelembung. Oke, sedangkan kalau elektrolit lemah, ini kita bisa lihat dari dua. Yang pertama, bisa aja lampunya itu redup, terus gelembungnya sedikit. Atau kebalikan, lampunya itu nyala dan gelembungnya tidak ada. Oke, itu kalau lemah. Sedangkan kalau elektrolit kuat, nah ini udah jelas ya kalau yang ini, yaitu lampunya dia terang banget dan gelembungnya itu banyak. Oke, dan kalau ini nilai alfanya sama dengan 0, ini nilai alfanya yaitu di antara 0 sama 1, kecil ya. Kecil dari 1, ini nilai alfanya sama dengan 1 atau mendekati 1. Berarti karena di sini tadi adalah non-elektrolit, berarti kita lihat yang lampunya mati dan tidak ada gelembung gas. Ini lampu terang, tidak, ini dia tidak nyala. Jadi ini yang tidak nyala sama ini ya, berarti antara 3 sama 5.
Oke, berarti 3 ini berurutan ya, 3 atau 5. Berarti nanti jawabannya antara C atau enggak E. Sedangkan kalau elektrolit lemah, berarti lihat antara dua ini, lampunya redup atau gelembung sedikit, atau lampunya ini dia redup, atau dia gelembungnya tidak ada. Oke, nyala terang, ini gelembungnya banyak ya, kayak cuma salah satunya, bisa jadi ini lemah. Ini dia dua-duanya ada gelembungnya, berarti dia banyak, ini berarti kuat ya. Oke, kita buat dulu nih, kita keterangan ini non elektrolit, ini non, oh sorry, bukan, ini nggak bisa ya non elektrolit ya. Oke, sorry, ini salah. Ini nggak bisa non elektrolit karena gelembungnya banyak. Oke, berarti kemungkinan jawabnya adalah yang E. Kita cek yang ketiga, nyalanya redup, gelembungnya ada. Oke, ini lemah. Ini bisa aja dia kuat, bisa maksudnya kuatnya itu dia mendekati ke satu atau bisa juga dia lemah kayak gitu. Oke, demikian dulu pembahasan kita untuk lautan elektrolit dan non elektrolit ini. Semoga teman-teman bisa dapat mengerti dan nanti nilainya untuk ujian ini dia bagus ya. Oke, dan jangan lupa please subscribe dan share ya. Terima kasih.